Hai, kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian para pencari inspirasi dan motivasi? Pernah gak sih kalian pengen ngelakuin hal yang sudah kalian rencanakan sedemikian rupa, tapi kalian milih buat nunda kegiatan itu? Pasti pernah lah ya. Kegiatan-kegiatan yang harusnya dikerjakan sekarang, tetapi karena rasa malas yang tiba-tiba datang, akhirnya kalian menunda-nunda kegiatan itu. Dan anehnya, rasa malas itu justru menjadi candu ketika kalian menuruti rasa malas kalian itu. Mau ngelakuin satu kegiatan aja magernya minta ampun. Akhirnya tertunda, kemudian kalian menyesal. Nunda lagi, nyesel lagi. Kadang tuh sampai mikir, kenapa nggak dikerjain aja ya? Padahal kan kalau kemarin nggak males udah kelar nih kerjaan. Ya tapi mau gimana lagi, penyesalan selalu datang belakangan. Ya kalau rasa malas itu nggak kalian lawan, akan menimbulkan dampak buruk dan menjadi kebiasaan yang merusak diri kalian sendiri. Contohnya, kalian punya hobi malas dan sering menunda-nunda pekerjaan. Ya seterusnya rasa malas itu akan melekat pada diri kalian. Rasa malas ini bisa muncul secara tiba-tiba ataupun bertahap, dan cenderung tidak kita sadari. Tanpa disadari, dampaknya justru akan berkepanjangan dan mengganggu kinerja ataupun motivasi kita. Kemalasan bahkan tak hanya akan mempengaruhi produktivitas kerja, namun juga semangat dalam menikmati hobi. Nah, tetapi tenang, di video kali ini Mimin punya 5 cara setting otak agar terhindar dari rasa malas. Dan ini sudah Mimin buktikan sendiri. Kalian juga bisa coba cara ini ya, agar tidak jadi manusia pemalas dan mageran. Oke, simak terus video ini dan jangan di skip-skip. Inilah 5 cara menghadapi sifat malas. Oke, kita langsung menuju ke poin pertama, membuat tujuan yang spesifik dan terukur. Pertama-tama, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Ketika kita memiliki tujuan yang spesifik, itu memberikan kita fokus dan motivasi yang lebih besar untuk bertindak. Mulailah dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin kamu capai. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Misalnya, daripada hanya mengatakan, saya ingin menjadi lebih produktif, coba definisikan tujuan tersebut dengan lebih rinci, seperti, saya akan menyelesaikan proyek A dalam waktu 2 minggu. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat menghindari jebakan sifat malas dan tetap fokus pada pencapaian tujuan kita. Karena jika hanya punya tujuan tanpa pergerakan, rasa malas itu tidak akan pernah kalian kalahkan. Mulailah dengan hal kecil yang bisa kita bantu kalian mencapai rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kalian punya keinginan, langsung saja eksekusi dan jangan ditunda-tunda. Oke, kita ke poin kedua, memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Seringkali, tugas-tugas yang besar dan menakutkan justru dapat membuat kita merasa malas dan tidak termotivasi untuk memulainya. Kenapa begitu? Karena sebelum memulai saja, kita sudah merasa terbebani oleh tugas dan tujuan yang besar. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk memulai tugas-tugas tersebut menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Misalnya, jika kamu memiliki proyek besar yang perlu diselesaikan, mulailah dengan membuat daftar langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan dan fokuslah pada penyelesaian satu langkah pada satu waktu. Dengan cara ini, tugas-tugas yang tampaknya menakutkan akan terasa lebih mudah dan dapat diatasi secara bertahap. Membantu kita untuk menghindari rasa malas dan meningkatkan produktivitas pada diri kita sendiri. Intinya, fokus pada hal kecil dan jangan terlalu berambisi memulai hal besar jika hal kecil saja masih sering kita tunda. Kemudian kita masuk saja langsung ke poin 3, mengatur jadwal yang teratur. Membuat jadwal yang teratur adalah kunci untuk mengatur waktu dengan efisien dan menghindari pemborosan waktu. Tetapkan waktu khusus untuk berbagi aktivitas, termasuk waktu untuk bekerja, istirahat, dan rekreasi. Cobalah untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang terperinci, yang mencakup waktu untuk tugas-tugas penting, istirahat yang diperlukan, dan waktu luang untuk bersantai atau mengejar hobi. Dengan memiliki jadwal yang teratur, kita dapat menghindari jebakan sifat malas yang muncul akibat kebingungan atau ketidakjelasan dalam mengatur waktu. Selain itu, jadwal yang teratur juga membantu kita untuk tetap konsisten dan disiplin dalam menjalani hari-hari kita. Karena tidak semua hal itu harus kalian kerjakan bersama, atau dampaknya
akan membuat kalian terbebani dan pada akhirnya kalian merasa tidak sanggup untuk melakukan hal-hal tersebut. Poin yang keempat, mencari sumber motivasi yang cocok. Coba deh, ketika rasa malas itu muncul, kalian nonton video-video motivasi atau sekedar menyendiri sembari berpikir untuk melancarkan dan merefresh otak kalian agar mau termotivasi dan memiliki rasa semangat melakukan hal-hal yang harus kalian kerjakan. Perlu kalian ingat, setiap orang memiliki sumber motivasi yang berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi sifat malas, penting untuk menemukan apa yang membuat kita termotivasi dan bersemangat. Jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai sumber motivasi dan temukan yang paling cocok untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya, manfaatkan sumber-sumber motivasi tersebut sebagai sumber energi untuk mengatasi sifat malas dan meningkatkan produktivitas. Poin yang kelima, tetap bergerak meskipun tidak sempurna. Untuk poin terakhir ini, ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Terkadang kita mungkin merasa malas karena takut tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Namun, yang penting adalah untuk tetap bergerak dan melakukan tindakan meskipun tidak sempurna. Action itu sudah termasuk langkah awal yang cukup baik untuk memulai segala kegiatan, karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan kita. Karena satu langkah kecil lebih berarti daripada angan-angan besar tanpa aksi. Jangan biarkan ketakutan akan kesempurnaan menghalangi kita untuk bertindak. Sebaliknya, terimalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan adalah langkah menuju kemajuan. Meskipun kita belum maksimal dan sempurna. Oke, itulah 5 cara untuk mengatasi sifat malas dan meningkatkan produktivitas. Ingatlah bahwa mengalahkan sifat malas membutuhkan kesadaran dan usaha yang konsisten. Jangan menyerah jika ada hambatan atau rintangan di sepanjang jalan. Tetaplah termotivasi, teruslah bergerak maju, dan percayalah bahwa kamu bisa mencapai apapun yang kamu tetapkan. Tidak ada hal yang mudah di dunia ini. Berhasil atau gagal, semua tergantung pada diri dan niat kita masing-masing. Tetaplah semangat dan lakukan hal-hal kecil, kurangi rasa malas dan menunda-nunda kegiatan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian dapat termotivasi dan paham akan maksud video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.